Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu, gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kutipan bacaan Injil yang kita dengarkan ini tadi akan menjadi begitu indah dan amat sangat jelas pesannya kalau kita kaitkan dengan Injil yang kemarin kita dengarkan. Di dalam kutipan ini tadi dengan tegas Yesus mengatakan, ketika orang terbelenggu oleh kekayaannya, kekayaan bukan hanya dimengerti sebagai harta material duniawi, mereka akan sulit untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Diberikan gambaran cerita, akan lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya. Lubang jarum tentu bukan lubang jarum seperti yang muncul spontan di dalam gambaran kita. Lubang jarum adalah pintu di dalam lorong yang kecil menuju kepada sebuah istana. Dan ketika dikatakan unta masuk melalui lubang jarum, berarti unta itu melepaskan berbagai macam beban yang ada di dalam tubuhnya, keranjang-keranjang untuk membawa beban yang ada di dalam tubuhnya, sehingga unta itu tampak lebih ramping dan lebih mudah masuk lewat lubang jarum itu. Gambaran itu hendak menjelaskan bahwa ketika seseorang masih terbelenggu oleh berbagai macam bawaan yang duniawi sifatnya, maka dia akan mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Beban-beban keterikatan itu harus ditanggalkan, dan biarkanlah orang itu kemudian menjadi pasrah, menjadi terbuka, menjadi jujur terhadap apa yang ada di dalam dirinya,
sehingga mereka dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita jujur di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak hal yang kadang membelenggu kita, menjadikan kita tidak bebas untuk memberikan waktu bagi Allah lewat doa-doa dan pujian-pujian kita. Entah karena rasa capek, entah karena berbagai macam kepentingan yang lain, sehingga dengan begitu mudah kita tinggalkan waktu yang semestinya kita berikan kepada Allah untuk bersyukur, berdoa, dan memanjatkan pujian kepada Tuhan. Gambarannya adalah ketika orang flu atau batuk, dia akan dengan mudah pergi ke warung untuk membeli obat flu dan atau obat batuk. Tetapi pada saat dia 2 minggu tidak pergi ke gereja, 3 minggu tidak pergi ke gereja, merasa tidak apa-apa. Karena apa? Karena memang barangkali acara-acara yang menjadikan kita melalaikan tugas utama kita, yang membelenggu kita, lebih utama pada waktu itu. Dan itu berarti sulitlah bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Maka Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mohon berkat dari Tuhan, agar kita dimampukan untuk meneruskan peziarahan hidup kita ini, menapaki tapak-tapak yang tidak mudah, penuh dengan tantangan dan godaan ini, dan mampu menghalau itu semua, agar langkah kita menjadi semakin tegap, semakin lurus menuju kepada kemuliaan Tuhan. Rahmat itu yang kita mohon bersama-sama di dalam ekaristi kita pagi hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.